Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngobrol Pencegahan Infeksi di Kota-Kota Indonesia atau Ngopi di Kota. Hari ini saya sedang tidak ada di Indonesia. Alhamdulillah, hari ini sedang berkunjung ke kota suci dari dua kota suci, yaitu saat ini di kota Madinah Al-Munawwarah. Hari ini kalau sejawat lihat di kota ini, saya sedang menyaksikan beberapa kegiatan untuk perawatan terhadap lingkungan masjid, ya. Kalau kita lihat, ada yang membersihkan karpet, ada yang membersihkan payung, ya, payung-payung di Masjid Nabawi. Nah, saya akan berbagi juga terkait dengan bagaimana kebersihan itu harus terwujud juga di dalam hospital atau rumah sakit kita. Oke, saya akan berbagi ya. Baik. Jadi pembersihan lingkungan Fasiankes metode hotel. Ini yang saya bagikan. Apa maksudnya di sini metode hotel dan apa kaitannya dengan hospital? Mari kita coba kupas satu persatu. Jadi kalau kita melihat bahwa rumah sakit itu memiliki banyak potensi untuk kontaminasi. Ada kontaminasi di ruangan, ya. Misalnya contohnya ini ada ilustrasi di ruang bedah ada sawang atau sarang laba-laba. Kemudian ada juga kontaminasi terhadap obat-obatan. Misalnya obat-obatan tersebut expired date atau kadaluarsa, atau bahkan juga obat-obatan ini dia karena faktor kelembapan, faktor temperatur di dalam ruangan sehingga terjadi kontaminasi misalnya jamur atau kontaminasi dari sistem air yang paling sering kita temukan, yaitu ditemukan jamur, ditemukan bakteri, misalnya nilai koliformnya tinggi dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi fokus kita. Jadi ada yang namanya hospital clean, ada yang namanya hotel clean. Nah, kali ini adalah hotel clean, ya, hotel clean yang dikaitkan dengan hospital clean. Nah, bagaimana maksudnya? Apakah hotelnya itu adalah menjadi rumah sakit atau rumah sakitnya bernuansa hotel? Nah, jadi kalau kita bicara hotel clean adalah suatu strategi kebersihan yang ditekankan pada minimalisasi adanya debu, kebersihan terkait dengan permukaan, ya. Kemudian juga pembersihan sampah, ya. Baik itu sampah-sampah yang berupa sampah medis ataupun sampah rumah tangga. Nah, kemudian juga pembersihan terkait misalnya jendela, permukaan kaca, dan lain-lain. Itulah yang menjadi ciri khas dari hotel clean. Nah, sedangkan hospital clean sebetulnya dia mirip dengan hotel clean, namun ditambahkan zat disinfeksi. Kemudian ada peningkatan frekuensi dari pembersihan. Mungkin kalau hotel dia hanya shift pagi, shift siang begitu, atau saat pasien mau cek pelanggan mau check in, pelanggan mau sudah check out. Tapi hospital lebih dari itu, ya. Bisa sewaktu-waktu, misalnya ada tumpahan darah, ada tumpahan cairan tubuh pasien, tumpahan obat dan lain-lain, dia dilakukan pembersihan. Kemudian dalam hospital tentu saja ada audit dan tindakan PPI di area perawatan. Jadi tetap harus ada pemantauan terus-menerus, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, komponen hotel clean adalah lantai dan alas tiang bebas dari noda, debu yang terlihat tumpahan dan coretan. Ini pun diterapkan di hospital. Kemudian dinding, langit-langit, dan pintu bebas dari debu yang terlihat, tanah, kotor, coretan, jaring laba-laba, dan sidik jari.
Semua permukaan horizontal bebas dari debu yang terlihat atau coretan, termasuk dari furniture, tepian jendela, lampu di atas kepala, ya, telepon, bingkai, foto, dan karpet dan lain-lain. Kemudian perlengkapan kamar mandi termasuk toilet, wastafel, bak mandi, dan pancuran, ya, shower bebas dari goresan, tanah, noda, dan buih sabun. Kemudian cermin dan jendela bebas dari debu dan goresan. Tadi unsur pertama hotel clean itu adalah debu, ya, menghilangkan debu. Kemudian dispenser bebas dari debu dan goresan, kemudian kotoran, residu, dan ada dan juga harus diganti, diisi ulang saat kosong. Nah, peralatan rumah tangga bebas dari debu, kotoran, dan noda. Limbah dibuang dengan tepat, barang-barang yang rusak, robek, atau retak kalau tidak berfungsi maka harus diganti. Nah, ini ada komponen hotel clean. Tinggal proses-proses di poin-poin ini ditambahkan tadi. Ada proses disinfeksi, ada proses pemantauan, ya. Itu harus terlaporkan. Nah, sekarang pertanyaannya kapan? Berapa lama? Frekuensinya berapa sering? Nah, maka harus dijawab. Berapa sering juga permukaan ini sering disentuh? Kemudian jenis kegiatannya apa yang terjadi di daerah tersebut? Dan resiko infeksinya apa? Misalnya, resiko di ICU tentu saja lebih berbeda dengan resiko di ruang rapat. Kemudian kerentanan pasien yang ada di area tersebut, serta probabilitas kontaminasi berdasarkan jumlah permukaan kontaminasi cairan tubuh. Baik, itu sekilas dan sekelumit tentang hotel clean dan hospital clean. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, ini kondisinya ramai, jadi mungkin ini video yang paling alami, apa adanya, ramai, dan ada suara-suara cukup banyak, termasuk suara anak saya, si kecil ini, Zubair Ibadur Rahman. Mana Zubair? Sapa Indonesia, Zubair. Iya, sapa Indonesia. Baik, sejauh sekalian, bertemu lagi di channel Ngopi di Kota, channel YouTube kita, dan mudah-mudahan bermanfaat, selalu menebarkan kebaikan dan kemanfaatan bagi sesama, bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Patria es humanidad, tiada kebangsaan selain daripada kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Nabi.